Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat dosen bimbing saya, Ibu Dr. Lestari Nurayati, dan yang saya hormati dosen bimbing lainnya, serta rekan-rekan mahasiswa LSPR jurusan Corporate Communication Angkatan 16 PGP. Perkenalkan, nama saya Mesak Birin, mahasiswa jurusan Corporate Communication Angkatan 16. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Sosialisasi Kader Posyandu Dahlia dalam rangka menurunkan gizi buruk pada bayi usia 0 sampai 9 bulan Distrik Eram, Kota Jayapura. Baiklah, pada bab 1 di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, objek penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Sedangkan bab 2, saya akan menjelaskan mengenai kerangka teoritis yang berisi state of the art, teori utama, teori pendukung, hingga kerangka konseptual. Di bab 3 akan menjelaskan mengenai desain penelitian dan metodologi penelitian yang terdiri dari paradigma, metodologi penelitian, pengumpulan data dan isi komunikasi yang digunakan, teknik analisis data, waktu dan tempat penelitian, narasumber hingga informan, serta batasan penelitian. Baik, bab 1 latar belakang masalah berasal dari problematika kesehatan di Indonesia yang masih menjadi momok menyeramkan bagi banyak pihak, baik itu masyarakat hingga stakeholder. Pada indikator SDGs di Indonesia mengenai indeks pembangunan manusia, ada 3 elemen penting berkaitan dengan pembangunan manusia di masa depan. Yang pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, sedangkan yang kedua pengetahuan, yang ketiga adalah standar hidup layak. Nah, gizi buruk pada anak di Indonesia merupakan masalah yang penting dan tidak boleh diabaikan, karena gizi buruk termasuk salah satu problematika kesehatan di Indonesia. Adanya gizi buruk di Papua tentu menjadi perhatian bagi para pemangku jabatan publik kesehatan, menjadi tanggung jawab kita bersama. Adanya gizi buruk di Papua tentu menjadi perhatian bagi para pemangku jabatan publik kesehatan anak, menjadi tanggung jawab bersama supaya tingkat kematian anak di Indonesia khususnya di Papua berkurang secara cepat. Salah satu pintunya untuk membuat angka gizi buruk itu menurun melalui pos pelayanan terpadu atau kita biasa disingkat posyandu. Posyandu ini tidak hanya di Papua, bahkan di seluruh Indonesia, setiap wilayah pun memiliki posyandu. Pentingnya kader-kader posyandu dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bagi balita dengan berbagai, baik dari keluarga kaya maupun yang tidak, atau bahkan dari keluarga yang status sosialnya tinggi hingga status sosialnya rendah. Ketika anaknya kena gizi buruk, semua bisa berdampak kepada semua anak dapat terkena kasus gizi buruk, dari Sabang hingga Merauke, salah satunya di Provinsi Papua. Objek penelitian pada penelitian yang saya tulis dari kader Posyandu Dahlia yang terdiri dari pengurus inti, kepala puskesmas Waena, Distrik Eram, Kota Jayapura. Rumusan masalah yang saya buat pada penelitian ini adalah bagaimana strategi sosialisasi kader Posyandu Dahlia dalam rangka menurunkan gizi buruk pada bayi usia 0 sampai 9 bulan Distrik Eram, Kota Jayapura. Sedangkan manfaat penelitian ini ada 2, yakni penelitian bagi akademisi dan bagi praktisi. Bagi akademisi tentu saja penelitian ini bisa menambah wawasan mengenai konteks komunikasi kesehatan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur untuk kesehatan bayi usia 0 sampai 9 bulan. Kemudian juga bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan, terutama di bidang kesehatan, komunikasi kesehatan dalam fokus kesehatan bayi. Untuk bagi praktisi sendiri, manfaat penelitian ini adalah bisa dijadikan sebagai referensi serta tolak ukur perbandingan penelitian sebelumnya, sehingga mampu memperluas cakrawala. Penelitian ini juga untuk memberikan penemuan-penemuan baru, terutama di lingkup komunikasi kesehatan, khususnya di kesehatan bayi usia 0 sampai 9 bulan, terutama di gizi buruk. Dan hasil penelitian ini juga tentu saja dapat dijadikan acuan serta bahan evaluasi dalam membuat program-program kerja yang lebih baik ke depannya untuk mengentaskan
masalah kesehatan bayi usia 0 sampai 9 bulan bagi para kader posyandu maupun bagi stakeholder setempat. Pada bab 2 ini ada beberapa indikator. Pertama, state of the art atau penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan di tahun 2017 oleh Andy Dixon dan kawan-kawan, di mana penelitian tersebut peranan penting mengenai kegiatan kader-kader posyandu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Di sini kader-kader posyandu lebih fokus di desa Manalete, Kecamatan Amanabua Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan penelitian kedua yaitu tahun 2019 yang ditulis oleh Pratiwi terkait manajemen kampanye mengenai kasus stunting pada balita, di mana kader posyandu ini melakukan campaigns supaya stunting pada balita di Indonesia ini mulai berkurang. Hasilnya adalah Millennium Challenge Con di Indonesia mengadakan program-program maupun kegiatan untuk mengurangi risiko stunting pada anak-anak balita. Dan sedangkan penelitian ketiga yaitu tahun 2019 ditulis oleh Nuranafi, di mana adanya komunikasi kesehatan ibu dan anak oleh bidan-bidan desa melalui program Bonet. Dinas Kesehatan mengirimkan bidan-bidan ke seluruh desa di wilayah Kota Majalengka, Jawa Barat agar menekan angka kematian ibu dan bayi. Dan pada penelitian Nuranafi ini juga tidak hanya fokus kepada bayi, tapi juga lebih condong kepada ibu. Untuk apa? Angka kematian ibu juga mulai menurun di daerah Majalengka. Teori utama yang saya ambil adalah teori komunikasi kesehatan milik Ugring. Ugring menjelaskan bahwa komunikasi kesehatan merupakan proses mengembangkan atau membagi pesan kesehatan kepada audiens atau masyarakat tertentu dengan maksud mempengaruhi mereka, sikap mereka, keyakinan mereka tentang perilaku hidup sehat. Sehingga peneliti merasa bahwa dari teori komunikasi kesehatan milik Ugring ini cocok digunakan dalam penelitian tersebut. Untuk teori komunikasi kesehatan ada dua metode atau taktik, yaitu metode Tonfley dan metode taktik intensif. Taktik Tonfley sendiri ada 3. Pertama, diversion, omission, hingga conversion. Sedangkan indikator taktik intensif juga ada 3, yakni repetition, association, dan composition. Tidak hanya teori komunikasi kesehatan milik Ugring saja, dalam pendukung lainnya ada 2, yakni komunikasi interpersonal dan komunikasi persuasif. Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap tertentu antara 2 orang atau lebih yang terjadi pergantian pesan, baik sebagai komunikan maupun komunikator, dengan tujuan mencapai saling pengertian mengenai masalah yang akan dibicarakan dan akhirnya diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat. Komunikasi interpersonal ini dirasa cocok ketika kader posyandu mendatangi ibu bayi usia 0 sampai 9 bulan, sehingga mereka terjadi komunikasi antara dua belah pihak, interaktif. Komunikasi tersebut bertujuan supaya bayi dari ibu tersebut tidak mengalami gizi buruk. Sedangkan komunikasi persuasif yang saya ikutkan sebagai teori pendukung, yakni milik Dovron Gunhofer, menjelaskan bahwa komunikasi persuasif tujuan utamanya mengubah sikap komunikasi. Komunikasi persuasif dikatakan efektif jika mampu mengubah bahkan memodifikasi perilaku komunikasi atau audiens. Di sini saya melihat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kader posyandu Dahlia harus bisa memberikan pengaruh dan mengubah sikap seseorang ibu yang memiliki bayi usia 0 sampai 9 bulan untuk lebih rajin mendatangi posyandu agar anak tidak terkena kasus gizi buruk. Sedangkan kerangka konseptual yang saya angkat sebagai berikut, yakni strategi sosialisasi kader posyandu Dahlia dalam rangka menurunkan gizi buruk pada bayi usia 0 sampai 9 bulan di Distrik Airam, Kota Jayapura. Dan dalam hal ini breakdown menjadi 3, yakni komunikasi interpersonal, komunikasi persuasif, komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan ini ada 2 model, yakni downplay dan intensif, yang akan di breakdown ulang lagi, di mana kedua taktik tersebut dapat menurunkan gizi buruk
pada bayi usia 0-9 bulan di Posyandu Dahlia, Distrik Eram. Bab 3. Desain penelitian dan metodologi penelitian, di mana paradigma yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif itu sendiri diketahui sebagai perilaku dan pernyataan yang dapat memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, di mana ketika kader Posyandu menyampaikan informasi kepada peneliti, dan peneliti akan menuliskan sesuai dengan fakta yang disampaikan oleh kader tersebut. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek penelitian sesuai dengan apa adanya. Dari hasil wawancara tersebut akan dinarasikan sehingga pembaca bisa memahami narasi tersebut tanpa harus berpelit-pelit. Sedangkan pengumpulan data ada dua. Jenis pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh oleh peneliti melalui wawancara secara mendalam dengan cara informan, baik itu kader Posyandu dan petugas Puskesmas Waena. Dan sumber data sekunder lainnya didapatkan penulis melalui jurnal, baik itu jurnal internasional maupun jurnal nasional dan internet dan data Posyandu serta Puskesmas, dan tentu saja data-data yang lainnya. Dibutuhkan baik itu data-data foto dari pihak Posyandu maupun foto yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri di lapangan. Untuk tradisi komunikasi yang digunakan oleh penulis, yakni tradisi fenomenologi. Kenapa menggunakan tradisi fenomenologi? Karena menurut penulis berpendapat informasi dari setiap orang yang berbeda, yang mempunyai pengalaman berbeda satu sama yang lain, di mana setiap orang ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda, sehingga peneliti merasa bahwa tradisi fenomenologi ini cocok digunakan dalam penelitian ini, terutama di Posyandu Dahlia, Distrik Eram, Kota Jayapura. Sedangkan taktik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi data, di mana teknik triangulasi data ini ada 3, yakni triangulasi data kejujuran peneliti, yang kedua triangulasi data sumber yang dicocokkan dengan sumber data, baik itu data primer maupun data sekunder. Sedangkan yang ketiga adalah teori triangulasi dengan metode. Sedangkan waktu dan tempat penelitian untuk penulis proposal ini sendiri sudah dilaksanakan sejak Februari 2023. Kemudian waktu penelitian langsung wawancara dengan narasumber pada bulan Mei 2023 hingga bulan Juli 2003. Lokasinya tentu saja di Posyandu Dahlia, Distrik Eram, Kota Jayapura. Untuk narasumber peneliti ambil dari Kepala Puskesmas Posyandu, Sekretaris, dan kedua bendahara. Sedangkan dari Puskesmas Waena ada 2 dari bidang KISI maupun bidang kesehatan lainnya. Batas penelitian dalam penelitian ini adalah ruang lingkup pada penelitian hanya berfokus pada Posyandu Dahlia saja, tidak dengan Posyandu lainnya, di mana Posyandu Dahlia di bawah naungan Puskesmas Waena, Distrik Eram, Kota Jayapura. Sampel penelitian ini diambil dari 5 orang kader Posyandu Dahlia dan 2 orang pihak Puskesmas Waena, Distrik Eram, Kota Jayapura, yang akan memberikan jawaban terkait rumusan masalah dengan model wawancara secara mendalam. Itulah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian presentasi seminar proposal tesis saya ini. Mohon kritik dan saran yang membangun supaya tesis saya ini bisa menjadi sempurna atas masukan dari Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Baiklah, saya tutup. Shalom, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.